Lampu sorot dari kamera para paparazzi menari liar malam itu di kawasan SCBD. Jonathan Frizzy, dengan kemeja hitam terbuka dan topi fedora yang menutupi sebagian wajahnya, melangkah keluar dari klub malam Velvet Room. Senyum tipisnya menyembunyikan kondisi tubuh yang limbung, sementara di tangan kanannya tergenggam sebuah vape emas yang mengepulkan asap tebal dengan aroma manis menusuk. Di belakangnya, dua wanita muda tertawa cekikikan, menggandeng lengannya seperti trofi, menambah dramatis suasana. Para wartawan yang sudah menunggu langsung menyerbu, memotret tanpa henti, membuat malam itu terasa seperti panggung penghakiman. Mobil sport warna merah metalik yang menjemput Jonathan berhenti mendadak, menciptakan desing rem tajam. Asap dari knalpot bercampur dengan kabut vape yang dia hembuskan lepas ke udara malam. Salah satu fotografer senior dari portal gosip berhasil menangkap momen itu dalam satu bidikan sempurna. Ikon sinetron keluarga yang selama ini dicitrakan bersih, kini tampil seperti bintang skandal yang sedang jatuh. Foto itu langsung dikirim ke redaksi dengan judul yang sudah terbayang, Jonathan Frizzy, asap misterius di tengah malam. Sementara itu, di ruangan gelap markas Subdit Narkoba Polda Metro Jaya, seorang penyidik senior bernama Kompol Hardi menatap layar komputer yang menampilkan potongan video Jonathan malam itu. Ekspresi wajah Hardi mengeras, instingnya sebagai penyelidik veteran berkata bahwa ini bukan sekadar kasus pesta biasa. Apalagi informasi yang baru masuk pagi tadi, menyebut adanya peredaran liquid berisi zat sintetis yang sudah merenggut nyawa beberapa remaja. Ia mengangkat telepon, menghubungi atasannya, dan berkata pelan, "Kita perlu selidiki asap itu lebih dalam." Di sisi lain, media sosial mendidih. Netizen membagikan foto-foto Jonathan sambil berspekulasi tentang isi vape mewah itu. Ada yang menyebut itu sekadar aroma baru, namun ada pula yang menuding itu bagian dari tren baru di kalangan artis. Vape berisi cairan relaksasi dengan efek psikoaktif. Tagar Jonathan Vape Party langsung masuk jajaran trending. Manajemen artisnya mati-matian menghubungi redaksi media, meminta foto-foto itu dihapus, namun semua sudah terlambat. Isu ini sudah membesar, lebih cepat dari dugaan siapapun. Di apartemennya yang mewah, Jonathan termenung di balkon, menatap ponsel yang tak henti bergetar. Pesan dari manajernya, pengacara, hingga beberapa teman sesama artis masuk bersamaan. Tapi pikirannya kacau. Ia baru saja mencoba varian baru liquid yang disodorkan oleh seorang rekan dari Batam. Katanya, ini jenis terbaru, bikin rileks tanpa jejak narkotika. Tapi entah kenapa, malam itu ia merasa kepalanya berputar lebih dari biasanya. Sekilas, ada rasa takut yang menyelinap dalam dada, namun ia segera menghempaskannya sambil mengisap vape itu lagi, seolah tak peduli. Di ruang rapat Bareskrim, perwira tinggi kepolisian mulai mengaitkan potongan-potongan informasi yang selama ini tercecer. Laporan tentang vape berisi zat ilegal, jaringan pemasok dari luar negeri, dan kini artis besar yang terekam menggunakannya di depan publik. Semua mulai masuk akal. Kasus ini bisa jadi pintu masuk untuk membongkar sesuatu yang lebih besar. Maka, dalam rapat malam itu, keputusan bulat diambil. Penyelidikan atas Jonathan Frizzy harus segera dimulai, tak peduli seberapa besar pengaruh bintang itu di mata publik. Di tempat lain, seorang bandar vape ilegal yang dikenal dengan nama samaran, Tuan K, menonton berita tentang Jonathan sambil tertawa kecil. Ia tahu, popularitas sang artis akan mendongkrak permintaan produknya yang kontroversial itu. Namun, di balik tawa itu, ada kecemasan yang mengendap. Jika polisi benar-benar menyelidiki lebih dalam, jejaknya bisa terlacak. Ia mengangkat telepon, memerintahkan anak buahnya untuk segera mengosongkan gudang di Cengkareng. Wajahnya berubah serius. Jangan sampai asap ini berbalik membakar kita. Malam terus berlanjut, namun aroma skandal sudah tercium ke seluruh penjuru kota. Jonathan, yang dulu dielu-elukan sebagai idola keluarga, kini menjadi pusat badai yang belum sepenuhnya meledak. Tapi satu hal pasti, asap yang dikeluarkannya malam itu bukan sekadar simbol gaya hidup, melainkan sinyal awal dari sebuah kasus besar yang akan mengguncang dunia hiburan tanah air. Di markas Subdit Narkoba, Kompol Hardi menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Matanya tajam menyapu berkas laporan yang baru saja mendarat di mejanya. Informasi dari informan rahasia menyebut ada pengiriman besar liquid vape dari Batam yang akan masuk Jakarta malam itu, disimpan dalam sebuah gudang tak berizin di kawasan Cengkareng. Tanpa menunggu fajar, Hardi memerintahkan timnya bersiap. "Kita gebrak malam ini. Jangan beri mereka waktu menghilangkan barang bukti," perintahnya tegas.
Sementara itu, di dalam truk kontainer bernomor polisi palsu, ratusan botol liquid dengan label mencolok bertuliskan Aromatherapy Gold Edition disusun rapi dalam kardus. Sopir truk, yang tampak gugup, sesekali menatap kaca spion, takut bayang-bayang mobil tak dikenal yang mengikutinya dari kejauhan. Ia tak tahu bahwa mobil itu berisi tim khusus kepolisian yang sudah menguntit sejak pelabuhan. Di radio komunikasi, Hardy menginstruksikan, "Jangan sergap di jalan. Kita tunggu sampai barang masuk gudang." Gudang tujuan itu tampak lusuh dari luar, namun di dalamnya penuh aktivitas mencurigakan. Beberapa pria bertato sibuk memindahkan dus-dus ke dalam rak besi. Di pojok ruangan, alat-alat mixing kimia berjejer, lengkap dengan tabung gas dan cairan berwarna mencolok. Kamera CCTV merekam semua pergerakan. Tak ada yang tahu, polisi sudah menyadap sinyal kamera itu sejak 2 jam sebelumnya. Wajah-wajah pelaku sudah dikenali, termasuk satu orang yang dikenal sebagai Randy, tangan kanan Tuan K, sang bos besar. Pukul 3.30, tanpa aba-aba panjang, tim gabungan dari Polda dan Bea Cukai menerobos masuk. Ledakan kecil dari granat kejut membuat para pekerja di dalam gudang panik. Suara dentuman senjata api sebagai peringatan membuat mereka tiarap ketakutan. Kompol Hardy, yang memimpin langsung penggerebekan, berteriak, "Polisi, jangan bergerak!" Satu persatu orang yang ada di dalam digiring keluar, tangan diborgol. Wajah mereka pucat seperti melihat hantu. Di dalam gudang, polisi menemukan 1.200 botol liquid dengan berbagai rasa, yang setelah diuji cepat, positif mengandung zat sintetis 4-FMDMB butica, jenis baru yang efeknya jauh lebih kuat dari ganja sintetis. Temuan lain yang mengejutkan adalah daftar nama pelanggan tetap. Sebagian besar adalah inisial artis dan influencer ternama di Jakarta. Salah satu nama yang tercantum paling atas adalah JF. Inisial yang langsung membuat Kompol Hardy mengerutkan dahi. "Sudah waktunya kita jemput dia," gumamnya dingin. Di luar gudang, wartawan sudah mencium operasi besar ini. Beberapa media mencoba menerobos garis polisi, namun dihalau petugas. Suasana makin panas ketika berita bocor ke publik, penggerebekan besar terkait vape narkotika yang diduga melibatkan kalangan selebritas. Berita ini menjadi santapan empuk di pagi buta, membuat masyarakat terbelalak saat menyalakan ponsel mereka. Tagar baru vape yang rusak langsung melejit. Sementara itu, Tuan K yang sedang berada di sebuah villa mewah di Batam, menerima kabar buruk dari anak buahnya. Ia berdiri, membanting ponsel ke dinding. "Bodoh! Siapa yang suruh simpan daftar nama itu di gudang?" raungnya marah. Ia tahu, begitu polisi menemukan daftar itu, semua jalur distribusinya akan terbongkar. Ia memerintahkan seluruh jaringan untuk clean up besar-besaran, termasuk memutus kontak dengan para pelanggan kelas atas. Situasi sudah darurat. Di sisi lain, Kompol Hardy kembali ke kantornya dengan kantong bukti yang penuh. Ia menatap foto Jonathan Frizzy yang terpampang di layar, disandingkan dengan daftar pelanggan yang mereka temukan. Malam ini, Hardy sadar, kasus ini sudah melampaui dugaan awal. Ini bukan sekadar penggerebekan gudang ilegal. Ini akan menjadi kasus besar yang menyeret dunia hiburan, dan mungkin mengguncang banyak tokoh kuat di belakang layar. Pagi itu, kawasan elit Kemang mendadak ramai oleh mobil taktis dan motor trail polisi yang masuk tanpa suara sirine. Tim khusus Subdit Narkoba sudah mengepung rumah mewah Jonathan Frizzy sejak pukul 5 subuh. Kompol Hardy duduk di mobil komando, menatap layar CCTV yang menampilkan halaman rumah target. Ia tahu, operasi ini tak boleh gagal, karena sorotan publik sudah menunggu setiap gerak-gerik mereka. Dengan isyarat tangan, ia memberi aba-aba, eksekusi. Gerbang besi rumah Jonathan digedor keras. Teriakan polisi menggema, memecah pagi yang masih gelap. "Jonathan Frizzy, kami dari kepolisian. Segera buka pintu." Tak ada jawaban. Tim Breacher maju, dan dalam hitungan detik, pintu depan jebol. Para anggota bersenjata lengkap masuk ke dalam, menyisir setiap sudut rumah. Di lantai 2, mereka menemukan Jonathan yang baru saja bangun, mengenakan kaos kusut dan celana pendek. Wajahnya bingung bercampur panik. "Saudara Jonathan Frizzy, Anda kami amankan terkait dugaan penyalahgunaan zat berbahaya yang melanggar UU Kesehatan dan Narkotika," ujar salah satu petugas sambil memborgol tangan sang artis. Jonathan tak sempat mengelak, matanya merah dan bengkak, napasnya berat seperti habis begadang semalaman. Di meja kamar, polisi menemukan 3 unit vape eksklusif, puluhan botol liquid warna mencolok, dan sejumlah uang tunai yang disimpan dalam koper kecil. Di luar rumah, puluhan wartawan sudah mengepung, mengabadikan setiap detik penangkapan itu. Blitz kamera menyala tanpa henti saat Jonathan digiring keluar. Tangannya terborgol,
kepalanya menunduk. Suara-suara wartawan saling bersahutan. "Jonathan, benarkah Anda terlibat jaringan narkotika? Bagaimana nasib keluarga Anda?" Namun, Jonathan hanya diam, matanya kosong, seperti baru tersadar mimpi buruknya menjadi nyata di hadapan jutaan penonton. Video penangkapan itu langsung viral di media sosial. Televisi nasional memutar siaran langsung, memunculkan tiker merah besar. Breaking news, artis Jonathan Frizzy ditangkap terkait kasus vape narkotika. Di ruang tamu rumah-rumah, di warung kopi, di grup WhatsApp, berita itu menjadi bahan pembicaraan utama. Dari ibu-ibu penggemar sinetron hingga anak muda pecinta gosip, semua ikut mengutuk, menyindir, dan berspekulasi. Di Mapolda, Jonathan duduk di ruang interogasi, wajahnya pucat pasi. Kompol Hardi masuk, menaruh kantong plastik berisi barang bukti di atas meja. "Ini yang kami temukan di rumah Anda. Liquid ini mengandung zat terlarang. Anda masih bilang tak tahu?" Jonathan menggeleng pelan, suaranya serak. Saya cuma pakai. Saya nggak tahu isinya narkoba." Tapi Hardi tak langsung percaya. Ia tahu, dari data rekening bank, ada transfer rutin dari Jonathan ke distributor Batam dalam jumlah besar. Sementara itu, kuasa hukum Jonathan tiba, mencoba menenangkan suasana. Ia bersikeras kliennya hanyalah korban, bukan bagian dari jaringan pengedar. Namun penyidik sudah mencium aroma lain, bahwa Jonathan bukan sekadar pemakai, melainkan juga influencer yang secara tak langsung membantu memasarkan barang haram itu di lingkaran artis dan sosialita. Ini yang akan menjadi senjata jaksa nanti di persidangan. Matahari baru merangkak naik, namun karir Jonathan Frizzy sudah runtuh sebelum siang menjelang. Di ruang interogasi yang dingin itu, sang bintang sinetron kini duduk sendirian, dibayangi ancaman hukuman berat yang bisa mengubur nama besarnya untuk selamanya. Dan bagi Kompol Hardi, ini baru permulaan. Ia tahu, di balik penangkapan Jonathan, ada jaringan yang jauh lebih dalam, lebih kotor, dan lebih berbahaya menunggu untuk dibongkar. Di ruang interogasi, suasana menegang. Jonathan Frizzy duduk gelisah, tangannya gemetar meski sudah diborgol. Kompol Hardi menatap tajam dari seberang meja, sementara dua penyidik lain mencatat setiap kata yang keluar dari mulut sang artis. "Kalau kau masih tutup mulut, kami akan kenakan pasal berlapis. Ancaman 15 tahun penjara, kariermu tamat," desis Hardi pelan, menusuk telinga Jonathan. Napas Jonathan memburu, dan akhirnya ia angkat kepala, matanya basah. Saya akan bicara. Tapi saya minta perlindungan," katanya lirih. Semua penyidik saling pandang. Hardi memberi isyarat untuk lanjut. Jonathan menghela napas panjang sebelum mulai bicara. Ia mengaku sudah lebih dari setahun menggunakan vape liquid yang disuplai oleh seseorang bernama Randy, yang ternyata adalah tangan kanan dari bandar besar Tuan K. Jonathan awalnya mengira itu hanya produk wellness seperti yang sedang tren di kalangan artis. Tapi lama-kelamaan, cairan itu memberinya efek lebih kuat, seperti melayang dan hilang kesadaran. Dan saat ia mencoba berhenti, tubuhnya bergetar, seperti sakau. Lebih mengejutkan lagi, Jonathan mengungkap bahwa ia bukan satu-satunya. Ia menyebut beberapa nama besar lain, artis film, penyanyi, hingga influencer dengan jutaan pengikut, yang ikut dalam lingkaran itu. Mereka juga pakai, bahkan ada yang ikut memasarkan diam-diam di acara private party, ujar Jonathan sambil menyebutkan inisial, Ed, FM, Sal, dan seorang DJ terkenal. Ruangan mendadak senyap. Penyidik menyadari, kasus ini baru saja berubah dari sekadar penyalahgunaan, menjadi dugaan jaringan terorganisir. Kompol Hardi menatap daftar nama yang dicoret-coret di notepad-nya. Ia tahu, kalau keterangan ini benar, maka gelombang penangkapan berikutnya akan mengguncang dunia hiburan. Ia bertanya, "Siapa yang pertama kali membawamu masuk ke jaringan ini?" Jonathan terdiam sejenak, sebelum akhirnya menyebut nama yang membuat Hardi membeku, seorang pengusaha muda yang dikenal dekat dengan politisi papan atas, yang selama ini tak tersentuh hukum. "Dia yang jadi investor di bisnis liquid itu," ujar Jonathan. Sementara itu, di luar Mapolda, puluhan kamera televisi menunggu perkembangan. Kuasa hukum Jonathan keluar dari ruang penyidikan, memberikan pernyataan pers singkat. "Klien kami hanya korban tren gaya hidup yang salah. Kami berharap masyarakat tak menghakimi sebelum proses hukum berjalan," ujarnya. Tapi publik sudah terlanjur murka. Netizen membanjiri akun-akun media sosial Jonathan dan para artis lain yang disebut-sebut, menuntut mereka diusut tuntas. Di markas besar Bareskrim, laporan perkembangan kasus ini langsung disampaikan kepada pimpinan Polri. Tekanan politik mulai muncul, apalagi setelah beberapa nama yang disebut Jonathan diketahui punya kedekatan dengan tokoh penting. Namun Kompol Hardi menegaskan,
Kami tak akan pandang bulu. Siapapun yang terlibat, akan kami kejar. Perintah itu disambut dengan gelombang operasi besar-besaran yang mulai disiapkan malam itu juga. Di ruang tahanan sementara, Jonathan terduduk lemas, menyadari hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia tahu, dengan membuka suara, ia telah memancing amarah orang-orang kuat yang selama ini bermain di balik layar. Ia menatap dinding kosong, membayangkan sorotan kamera, gelar bintang sinetron keluarga yang kini berubah menjadi tersangka narkotika. Perlahan, ia menutup wajahnya, menahan isak, sementara di luar sana, badai besar mulai bergerak mendekat. Dan bagi Kompol Hardy, ini baru awal dari perang yang lebih besar. Ia menyiapkan diri untuk mengejar nama-nama lain, tak peduli seberapa tinggi status mereka. Ia tahu, dalam kasus ini, asapnya sudah membubung tinggi, dan api yang tersembunyi di bawahnya bakal membakar banyak pihak sebelum semuanya selesai. Subuh berikutnya, Jakarta kembali diguncang. Tim gabungan dari Polda dan Bareskrim menggelar operasi senyap ke 5 titik berbeda. Di sebuah apartemen mewah di SCBD, seorang DJ ternama yang disebut Jonathan dalam pengakuannya ditangkap tanpa perlawanan. Di tempat lain, artis berinisial Ed yang selama ini dikenal sebagai role model generasi muda, dibekuk saat hendak berangkat syuting. Mobil mewahnya disita, dan polisi menemukan vape serupa di dalam bagasi. Operasi serentak ini mengejutkan publik yang baru saja bangun pagi. Televisi menayangkan gambar-gambar dramatis. Selebritas digiring masuk ke mobil tahanan, wajah mereka ditutupi masker dan topi, tapi netizen sudah tahu siapa mereka. Tagar vape artis menyesatkan merajai Twitter, sementara di TikTok, video-video tangkapan layar dari penangkapan itu viral dalam hitungan menit. Masyarakat yang sebelumnya mengidolakan mereka kini berbalik, menghujat dan menuntut hukuman setimpal. Kompol Hardy, yang kini menjadi tokoh sentral dalam pengungkapan ini, memimpin langsung konferensi pers. Dengan wajah serius, ia membeberkan hasil pengembangan kasus. Ini bukan sekadar penyalahgunaan, ini jaringan distribusi gelap yang memanfaatkan popularitas artis untuk memasarkan zat berbahaya ke anak muda. Kami sudah kantongi lebih banyak nama, dan kami akan terus bergerak, tegasnya di depan wartawan yang membludak. Tak hanya selebritas, polisi juga menggeledah sebuah gudang di kawasan Pantai Indah Kapuk, milik seorang pengusaha muda yang disebut Jonathan sebagai investor utama bisnis vape ini. Di sana, tim menemukan mesin pembuat liquid, ratusan liter cairan bahan baku impor, dan dokumen keuangan yang mengalir ke berbagai rekening tersembunyi. Pengusaha itu, yang selama ini dikenal dekat dengan tokoh politik besar, tak berkutik saat digiring ke Mapolda. Berita ini menyebar bagai api liar. Dunia hiburan gempar, kontrak-kontrak iklan para artis yang terlibat langsung diputus sepihak. Stasiun televisi buru-buru menghapus program-program yang menampilkan wajah mereka. Sponsor besar menarik diri, khawatir terkena imbas. Industri hiburan Indonesia seperti lumpuh dalam sekejap, terseret dalam arus skandal terbesar dalam 1 dekade terakhir. Di ruang kendali operasi, Kompol Hardy memandangi papan besar yang menampilkan jaringan keterlibatan para pelaku. Foto-foto artis, pengusaha, dan distributor dihubungkan dengan benang merah, membentuk peta rumit yang menunjukkan betapa luasnya jaringan ini. Ia menghela napas berat. Ini baru lapisan atasnya. Di bawahnya, masih banyak yang harus kita bongkar, gumamnya pelan, tapi matanya tetap tajam. Sementara itu, di media sosial, perdebatan panas tak terelakkan. Sebagian netizen menuntut hukuman mati bagi para selebritas yang dinilai telah merusak generasi muda. Sebagian lain berspekulasi bahwa masih ada nama-nama besar yang sengaja disembunyikan karena punya kedekatan dengan penguasa. Teori konspirasi bermunculan, menambah bara di tengah amarah publik yang sudah memuncak. Di ruang tahanan, Jonathan Frizzy mendengar kabar soal gelombang penangkapan itu. Ia duduk termenung, merasa campur aduk antara lega karena beban rahasia yang selama ini dipikulnya mulai terangkat, dan takut karena ia tahu, apa yang sudah ia bongkar akan mengundang bahaya besar. Ia sadar, jaringannya sudah terkuak, tapi orang-orang di pucuk kekuasaan takkan tinggal diam. Di balik jeruji itu, ia menunggu, waspada pada badai yang belum benar-benar reda. Malam itu, Kompol Hardy sedang menyusun laporan tambahan di ruang kerjanya, ketika telepon genggamnya berdering. Suara serak di ujung sana terdengar dingin. Kalau kau sayang keluargamu, hentikan penyelidikan ini sekarang. Kasus ini bukan levelmu. Lalu sambungan diputus. Hardy menatap layar ponsel tanpa ekspresi, tapi dadanya berdebar. Ia tahu, ancaman semacam ini bukan main-main, apalagi kalau sudah menyebut keluarga. Tak berselang lama, mobil patroli yang sedang berjaga di sekitar rumahnya menemukan 2 pria mencurigakan memotret rumahnya dari kejauhan. Saat dikejar,
Mereka menghilang ke gang sempit, meninggalkan sepeda motor tanpa plat nomor. Hardy mengerti, ini pesan jelas. Ia sedang diawasi, dan batas kesabaran lawan-lawannya hampir habis. Tapi ia sudah terlanjur menyalakan perang, dan mundur bukan pilihan. Di ruang tahanan, Jonathan Frizzy juga mulai merasakan tekanan. Seorang tahanan lain yang baru masuk, mendekatinya dengan senyum aneh. Gara-gara lo, banyak orang atas yang sekarang panas. Hati-hati, bro. Bisa-bisa lo kecelakaan di dalam sini, bisiknya. Jonathan merinding, keringat dingin membasahi pelipisnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Matanya terus memandang pintu sel yang setiap detik bisa saja terbuka oleh orang-orang yang ingin membungkamnya. Ancaman tak hanya datang dalam bentuk teror langsung. Di media sosial, muncul akun-akun anonim yang membocorkan foto-foto pribadi Kompol Hardy, anaknya yang masih sekolah, dan istrinya. Sebagian warganet mulai percaya teori bahwa kasus ini adalah rekayasa polisi untuk menjatuhkan kalangan artis tertentu. Isu makin liar, dan tekanan mental ke tim penyidik meningkat setiap harinya. Puncaknya terjadi saat mobil dinas milik salah satu penyidik ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di parkiran rumahnya. Polisi menyatakan itu sabotase, dan Kompol Hardy tak ragu menyimpulkan, jaringan ini tak hanya punya uang dan pengaruh, tapi juga pasukan di lapangan yang siap melakukan apa saja untuk melindungi kepentingan mereka. Ini bukan sekadar narkotika lagi, ini bisnis besar yang melibatkan orang kuat, gumamnya kepada diri sendiri. Di sisi lain, para kuasa hukum artis-artis yang ditangkap mulai menggencarkan manuver. Mereka menyerang balik lewat media, menyebut bahwa klien mereka dijebak dan bahwa cairan vape itu masih harus diuji di laboratorium independen. Mereka menuntut pembebasan, dan bahkan menggugat balik pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini perlahan berubah menjadi perang opini, yang memperkeruh suasana. Di ruang rapat Bareskrim, Kompol Hardy melaporkan semua perkembangan itu pada pimpinannya. Ia meminta tambahan pengamanan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi Jonathan Frizzy yang kini menjadi saksi kunci. Kalau Jonathan sampai kenapa-kenapa, kasus ini akan mati di tengah jalan. Dan publik akan berpikir kita hanya mencari sensasi, tegasnya. Pimpinan menyetujui, dan pasukan khusus disiagakan untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Jonathan hanya bisa duduk termenung di pojok selnya. Ia tahu, di luar sana, dunia tengah bergejolak karena kesaksiannya. Tapi di dalam sini, ia benar-benar sendirian, tanpa tahu kapan teror berikutnya datang. Dan malam demi malam, ia hanya bisa berdoa, berharap bahwa kebenaran yang ia ungkap tak akan mengubur dirinya lebih dulu sebelum semuanya selesai. Baik, kita lanjutkan ke pesawat taktis milik Polri lepas landas dini hari menuju Batam, membawa tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kompol Hardy. Di tangannya, ia genggam dokumen intelijen yang menunjukkan bahwa pusat produksi cairan vape berisi zat narkotika itu berada di kawasan gudang pelabuhan Tanjung Uncang. Jaringan ini, menurut hasil interogasi, telah beroperasi lintas negara, memasok ke Singapura, Malaysia, hingga Australia. Pagi itu, operasi pembersihan terbesar siap digelar. Sesampainya di Batam, tim langsung berkoordinasi dengan kepolisian daerah setempat. Mereka menyamar sebagai petugas bea cukai, menyusup ke kawasan pelabuhan yang dijaga ketat. Dari kejauhan, mereka memantau gudang besar bercat biru yang disebut-sebut sebagai markas utama. Drone kecil dikirim mengintai dari atas, memperlihatkan aktivitas mencurigakan. Drum-drum cairan kimia diangkut ke dalam truk kontainer, sementara pria-pria bertubuh kekar berjaga di sekelilingnya. Kompol Hardy memberi aba-aba. "Kita serbu sekarang, sebelum barang ini keluar Batam," ujarnya tajam. Tim khusus bergerak cepat, menendang pintu gudang dengan senjata laras panjang teracung. Teriakan peringatan menggema di udara. Para penjaga mencoba melawan, tapi tak sebanding dengan kekuatan pasukan. Satu persatu mereka dilumpuhkan, sementara gudang berhasil direbut dalam waktu kurang dari 15 menit. Di dalam, polisi menemukan pemandangan mengerikan. Ratusan liter cairan berwarna mencolok tersusun dalam drum, lengkap dengan alat pencampur kimia yang sudah dimodifikasi. Di sudut ruangan, ada puluhan vape rakitan siap ekspor, lengkap dengan label brand mewah. Semuanya dikemas rapi, menunggu dikirim ke Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia. Yang lebih mengejutkan, polisi menemukan dokumen pengiriman yang mencantumkan nama-nama penerima di Jakarta. Beberapa di antaranya adalah nama panggung artis-artis yang kini sudah ditangkap. Fakta ini menegaskan bahwa para selebritas itu bukan sekadar pemakai, melainkan juga bagian dari rantai distribusi. Kompol Hardy mengepalkan tinjunya. "Semua ini akan kami buka ke publik. Tak ada yang lolos," ucapnya geram. Namun, pengejaran belum selesai.
Intelijen menginformasikan bahwa Randy, tangan kanan bandar besar yang disebut Jonathan, berada di sebuah villa mewah di kawasan Nongsa. Malam itu juga, tim bergerak, menyisir jalanan gelap Batam dengan kecepatan tinggi. Ini bukan sekadar penangkapan biasa, ini misi untuk mencabut akar dari bisnis haram yang sudah mencemari dunia hiburan. Di villa itu, baku tembak kecil sempat terjadi. Randy yang terpojok mencoba melawan menggunakan senjata api, namun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Ia ditangkap hidup-hidup, dan dari mulutnya mulai keluar nama besar yang selama ini menjadi dalang di balik jaringan ini, Tuan K, seorang tokoh pengusaha yang dekat dengan pejabat tinggi negara. Pengakuan itu membuat Kompol Hardi tercekat. Ia sadar, apa yang selama ini ia kejar ternyata berujung pada lingkaran elit yang jauh lebih kuat dari dugaannya. Dengan Randy di tangan, barang bukti disita, dan gudang disegel, operasi Batam dinyatakan sukses. Tapi di hati Kompol Hardi, pertempuran ini belum selesai. Ia tahu, pulang ke Jakarta berarti bersiap menghadapi tekanan yang lebih besar lagi. Karena kali ini, yang ia sentuh bukan hanya dunia selebritas, tapi gurita bisnis gelap yang melibatkan uang, politik, dan kekuasaan. Dan taruhannya, nyawa. Sidang perdana Jonathan Frizzy digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan seluruh negeri menonton. Ratusan wartawan memadati halaman pengadilan, sementara siaran langsung di televisi menampilkan suasana dramatis. Jonathan turun dari mobil tahanan, wajahnya pucat, tangan diborgol, dan rompi tahanan menutupi tubuh yang dulu dielu-elukan fans. Di ruang sidang, hakim memandangnya tajam. Ini bukan sekadar perkara selebritas, ini simbol perang negara melawan jaringan narkotika berkedok gaya hidup. Jonathan membuka sidang dengan pengakuan lengkap. Suaranya serak tapi tegas. Ia menyebut nama demi nama, termasuk pengusaha besar yang disebut-sebut sebagai dalang jaringan, Tuan K. Sidang mendadak senyap ketika nama itu disebut. Para jaksa saling pandang, sementara pengacara Tuan K yang hadir di ruang sidang langsung mengajukan keberatan. Tapi Jonathan tak goyah. Semua ini atas perintah dia. Dia yang kendalikan aliran barang dan uang, tegasnya. Sementara itu, di luar pengadilan, polisi bergerak cepat. Tim khusus yang dipimpin Kompol Hardi menggerebek rumah mewah milik Tuan K di kawasan Pondok Indah. Tapi sang bandar sudah kabur. Intelijen menyebut ia melarikan diri ke Singapura, lalu ke Hong Kong. Operasi perburuan lintas negara pun digelar, melibatkan Interpol. Nama Tuan K resmi masuk dalam Red Notice, menandai dirinya sebagai buronan internasional. Media menggempur berita ini tanpa henti. Skandal ini membesar, melibatkan tokoh politik yang ternyata punya hubungan bisnis dengan Tuan K di Senayan. Beberapa anggota DPR mulai panik karena nama mereka ikut terseret dalam dokumen transaksi. Tekanan publik menguat, menuntut pemerintah membersihkan jaringan ini hingga ke akar. Kasus yang awalnya dianggap sekadar ulah artis kini berubah menjadi tsunami politik. Kompol Hardi, yang kini diangkat jadi pahlawan pemberantas jaringan, tak luput dari ancaman. Sebuah paket misterius dikirim ke rumahnya, berisi peluru kosong dan secari kertas bertuliskan, "Berhenti," atau berikutnya pelurunya asli. Tapi Hardi tak gentar. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai sampai Tuan K dibekuk dan jaringannya dihancurkan total. "Saya sudah terlalu jauh untuk mundur," katanya dingin kepada awak media. Di ruang tahanan, Jonathan Frizzy menunggu vonisnya. Ia tahu, meski telah membantu membongkar jaringan, ia tetap harus menerima hukuman atas perbuatannya. Tapi batinnya sedikit lega, karena setidaknya ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Kepada pengacaranya, ia berkata lirih, "Kalau saya bebas nanti, saya ingin keluar dari dunia hiburan. Saya ingin hidup tenang." Ia tahu, citranya sudah hancur, tapi hidupnya masih bisa diselamatkan. Akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis, 8 tahun penjara, dikurangi masa tahanan, dengan catatan ia mendapat keringanan sebagai justice kolaborator. Ruang sidang riuh, sebagian kecewa karena menganggap hukumannya terlalu ringan, sebagian lain menganggap Jonathan sudah cukup dihukum dengan kehancuran hidupnya. Ia digiring kembali ke tahanan, menunduk dalam, menerima nasib yang kini ada di tangannya sendiri. Di luar sana, perang melawan jaringan vape bius masih terus berlanjut. Polisi terus memburu sisa-sisa kaki tangan Tuan K, sementara pemerintah mulai menggencarkan kampanye anti-narkotika terselubung di dunia hiburan. Skandal ini jadi pelajaran pahit bagi industri, bahwa kemewahan bisa menyembunyikan racun mematikan. Dan untuk Jonathan Frizzy, ia kini tinggal menunggu waktu, kapan lembaran baru hidupnya bisa dimulai, di balik jeruji, tapi dengan hati yang sedikit lebih bersih. Epilog. Kasus Jonathan Frizzy ini benar-benar membuka mata kita semua,
bahwa dunia hiburan ternyata nggak selalu sebersih yang terlihat di layar kaca. Gimana menurut kalian? Apakah hukumannya sudah adil, atau justru terlalu ringan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian mau saya kupas lebih dalam soal jaringan di balik kasus ini, jangan lupa like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita bakal bongkar lagi sisi gelap yang jarang kalian dengar. Stay curious, stay critical.